Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini saya Facila Fadlika Dwi Putra dengan NIM akhir 069. Saya Hanifah Ainur Rahma dengan NIM akhir 085. Saya Graziela Bintang Pradita dengan NIM akhir 033. Saya Ramada Sinti Asrori dengan NIM akhir 146. Saya David Nanta dengan NIM akhir 05. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Rifai dengan NIM akhir 110. Saya prodi dari S1 Manajemen. Oke. Next. Di sini kami akan menjelaskan tentang laporan hasil observasi kami terkait optimasi wisata harian Magetan. Selanjutnya kita akan membahas tentang objek wisata di Magetan yang telah kita kaji pada makalah ini. Yang pertama, wisata Mojosemi. Mojosemi merupakan salah satu wisata alam yang terletak di kawasan lereng Gunung Lawu, Kabupaten Magetan. Tempat ini terkenal dengan baik udaranya yang sejuk dan pemandangan alam yang asri. Selain itu, Mojosemi juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti area rekreasi keluarga dan wahana edukatif. Karena aksesnya cukup mudah dan lingkungannya nyaman, Mojosemi sering menjadi tujuan utama untuk wisata rombongan. Dalam paket wisata harian ini, Mojosemi diposisikan sebagai destinasi unggulan dengan biaya masuk sebesar 75.000 per orang. Biaya tersebut sebanding dengan fasilitas dan daya tarik wisatawan yang ditawarkan, sehingga Mojosemi menjadi salah satu daya tarik utama dalam paket wisata ini. Yang kedua, wisata Geni Langit. Geni Langit merupakan wisata alam yang terkenal dengan panorama perbukitan, hamparan awan, serta berbagai spot foto yang menarik. Tempat ini sangat diminati, terutama oleh wisatawan muda karena pemandangannya yang indah dan fotogenik. Biaya masuk ke wisata Geni Langit sendiri relatif terjangkau, yaitu sebesar 15.000 per orang. Oleh karena itu, Geni Langit menjadi destinasi pelengkap yang sangat cocok dalam wisata harian. Kunjungan ke Geni Langit diharapkan dengan memberikan pengalaman wisata alam yang santai, menyenangkan, dan tentunya berkesan bagi para peserta. Yang ketiga, air terjun Tirtosari. Air terjun ini berada di kawasan Pegunungan Magetan dan menawarkan suasana alam yang masih alami. Daya tarik utamanya terletak pada aliran air yang jernih serta lingkungan sekitar yang masih terjaga. Di lokasi ini, wisatawan dapat menikmati keindahan alam sambil melakukan aktivitas ringan seperti berjalan kaki, menikmati udara segar, dan berfoto. Biaya masuk ke air terjun Tirtosari sebesar 15.000 per orang, sehingga menjadikannya destinasi yang ekonomis namun tetap menarik. Dalam paket wisata harian, air terjun Tirtosari memberikan nuansa petualangan yang ringan bagi para wisatawan. Yang keempat, Telaga Wahyu. Telaga Wahyu merupakan wisata alam berupa telaga dengan suasana yang tenang dan pemandangan yang indah. Tempat ini sangat cocok bagi peserta untuk bersantai setelah mengunjungi beberapa destinasi wisata sebelumnya. Lingkungan yang sejuk dan suasana yang relatif tenang menjadikan Telaga Wahyu sebagai penutup yang ideal dalam rangkaian paket wisata harian ini. Biaya masuk ke Telaga Wahyu sebesar 10.000 per orang, yang merupakan biaya paling rendah dalam paket wisata ini. Meskipun demikian, Telaga Wahyu tetap memiliki daya tarik tersendiri dan memberikan kesan relaksasi bagi wisatawan yang ikut. Pada perencanaan paket wisata harian di Kabupaten Magetan terdapat permasalahan utama yang perlu diperhatikan, yaitu efisiensi biaya perjalanan wisata. Paket wisata ini melibatkan beberapa titik keberangkatan, yaitu kampus 5 UNESA, terminal, dan stasiun, serta beberapa destinasi wisata tujuan, yaitu Mojosemi, Geni Langit, air terjun Tirtosari, dan Telaga Wahyu. Nah, setiap wisatawan yang berangkat dari titik menuju destinasi tujuan akan menimbulkan biaya yang terdiri dari biaya transportasi dan biaya tiket masuk destinasi wisata. Permasalahan muncul ketika jumlah wisatawan cukup besar dan harus didistribusikan secara merata ke setiap destinasi. Nah, jika distribusi ini dilakukan tanpa perencanaan yang tepat, maka total biaya perjalanan dapat menjadi lebih besar dan tidak efisien. Selain itu, titik keberangkatan memiliki jumlah wisatawan terbatas dan setiap destinasi wisata memiliki kebutuhan jumlah pengunjung tertentu. Nah, hal ini menuntut adanya pengaturan alokasi wisatawan yang tepat agar seluruh kebutuhan destinasi terpenuhi tanpa melebihi kapasitas keberangkatan.
Oleh karena itu, masalah yang ingin dioptimasi dalam penelitian ini adalah bagaimana mendistribusikan wisatawan dari setiap titik keberangkatan ke masing-masing destinasi. Wisata dengan total biaya seminimal mungkin tanpa mengurangi jumlah wisatawan yang dibutuhkan di setiap destinasi. Permasalahan ini kemudian dimodelkan sebagai permasalahan transportasi dalam riset operasi sehingga dapat dianalisis menggunakan metode optimasi yang sistematis dan terukur guna memperoleh solusi distribusi wisatawan yang paling efisien dan optimal. Yang selanjutnya pada laporan ini kami menggunakan metode transportasi dalam operasional research untuk mengoptimalkan paket wisata harian Magetan. Model ini bertujuan untuk mendistribusikan wisatawan dari beberapa titik keberangkatan ke beberapa destinasi wisata dengan biaya yang minimum. Terdapat 3 titik keberangkatan, yaitu Kampus Unesa 5, Stasiun Magetan, dan Terminal Mauspati yang masing-masingnya 20 orang. Sementara itu terdapat 4 destinasi wisata, yaitu Mojosemi, Geni Langit, Air Terjun Tirtosari, dan Telaga Wahyu. Masing-masingnya itu 15 orang. Karena total demand sama, maka model ini termasuk model transportasi seimbang. Dan yang selanjutnya untuk penyelesaiannya digunakan beberapa metode. Yang pertama, metode Northwest Corner digunakan sebagai solusi awal tanpa mempertimbangkan biaya. Dan yang kedua, metode last cost method, yaitu mengalokasikan wisatawan berdasarkan biaya terendah. Dan yang ketiga, metode Vogel, memperhitungkan penalti untuk mendapatkan solusi yang lebih mendekati optimal. Selanjutnya, untuk solusi tersebut diuji menggunakan metode stepping stone. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak terdapat nilai opportunity cost yang negatif, sehingga solusi yang diperoleh sudah optimal. Dengan penerapan metode ini, total biaya optimal paket wisata harian Magetan adalah Rp3.225.000 untuk 60 wisatawan, yang menunjukkan bahwa metode operasional research efektif dalam perencanaan paket wisata secara efisien. Oke, melanjutkan pembahasan yang selanjutnya. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel model transportasi, distribusi wisatawan dari 3 titik keberangkatan menuju 4 destinasi wisata dilakukan dalam kondisi seimbang, di mana total supply sama dengan total demand. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kebutuhan setiap destinasi dapat terpenuhi sesuai dengan kapasitas titik keberangkatan yang tersedia. Terhitung solusi awal menggunakan metode Northwest Corner, last cost method, dan Vogel approximation menghasilkan total biaya yang sama, yaitu Rp3.225.000. Kesamaan hasil ini mengindikasikan bahwa struktur biaya pada tabel transportasi bersifat konsisten, sehingga penerapan metode yang berbeda tidak memberikan perbedaan terhadap total biaya yang dihasilkan. Pengujian optimalitas menggunakan metode stepping stone menunjukkan bahwa seluruh nilai opportunity cost bernilai 0 atau positif. Dengan demikian, solusi yang diperoleh telah mencapai kondisi optimal dan tidak terdapat alternatif alokasi yang mampu menurunkan total biaya transportasi. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa alokasi wisatawan yang ditetapkan pada tabel perhitungan telah efisien dan dapat dijadikan dasar dalam perencanaan paket wisata harian dengan biaya minimum. Oke, next. Baik, selanjutnya ada rekomendasi untuk para wisatawan disarankan untuk membuat perencanaan perjalanan yang lebih terencana dengan merujuk pada hasil alokasi yang paling optimal. Perencanaan yang matang akan membantu memastikan ketepatan waktu saat mengunjungi tempat wisata, meminimalisir kemungkinan keterlambatan, serta meningkatkan
kenyamanan dan kepuasan pengunjung selama perjalanan. Di samping itu, penghematan biaya transportasi yang didapat dari penerapan rute yang optimal dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing paket wisata, baik melalui penyesuaian harga yang lebih bersaing maupun dengan menambahkan nilai layanan, seperti peningkatan fasilitas transportasi, menyediakan pemandu wisata yang lebih kompeten, atau pengayaan kegiatan wisata di setiap lokasi. Jadi, persamaan hasil total biaya yang diperoleh dari metode lost cost dan Vogel approximation method mengidentifikasi bahwa struktur biaya transportasi dalam kasus ini cukup stabil dan konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan rute distribusi wisatawan yang tepat bisa mengurangi biaya operasional tanpa mengurangi kapasitas pelayanan kepada seluruh tujuan wisata yang ada. Sekian pemaparan hasil observasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.